Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sur Tetep Yano. Hari ini kita akan ke sawah nggih. Sawah sekarang saya garap menjadikan kebun atau tegalan. Kita tanami tanaman palawija berupa jagung dan ada ketela rambat atau ketela. Itu kalau bahasa Jawanya telo gitu. Oke, kita lihat tanaman jagung saya saat ini sudah mulai janten atau berbunga. Jadi bunga dari jagung sendiri itu namanya janten, guys. Janten itu bahasa Jawa. Janten kalau bahasa Indonesia ya namanya juga bunga jagung gitu aja. Oke, kita lihat ke bawah ini lokasinya di Njobin, guys. Kita sawah Njobin ini secara geografis ikut Dukuh Njobin sendiri itu nama Dukuh, desanya Jetis, kecamatan Sambirjo, Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen, kita ada di perbatasan antara Sragen dan Karanganyar, sebelah selatan dari Sragen paling selatan sendiri, nggih. Tur juga yang paling agak ke timur, tenggara pasnya kalau di peta Sragen. Oke, kita ikuti, kita lihat tanaman dari mbok saya dan saya. Ini kemarau, nggih. Kita dapat jatah air itu sekitar 1 bulan ini kita sudah tidak lep nggih atau mengairi lahan nggih, karena kita dapat jatah 3 minggu sekali. Waktu mau dapat jatah kita ada hujan sekali itu, jadi tidak saya lepi atau saya sirami lewat irigasi. Irigasinya yang lewat jalur Kalimo itu sampainya ke sini gitu. Oke, ikuti kegiatan Sur hari ini. Rina Gustina dari Karanganyar juga, warga saya, tapi dia berdomisili di daerah Jambangan. Oke, Kak, kita ikuti kegiatan Sur Tetep Yano hari ini di lahan jagung Njobin. Dia penampilan dari jagungnya sendiri. Ini namanya janten, nggih. Janten. Bahasa Jawanya ini sudah mulai berbunga. Ada yang tongkol 1, ada yang tongkol 2, tapi rata-rata tongkol 2. Tongkol 2 itu maksudnya satu pohon berbiji 2, berbuah 2 biji. Oke, begitu. Kita turun ke bawah. Kita cari tempat yang teduh, nggih. Karena ini pukul 14:04. Masih cukup terik, nggih. Padahal ini kita sudah ada di lereng Gunung Lawu. Ini lahan kering, nggih, karena tidak kecukupan kebutuhan air dari irigasi sendiri, maka di lahannya kering seperti ini. Tidak bisa ditanami. Ini teman saya nggone Mas Banser. Ini sebagian sudah ada yang ini penanaman pertama, guys, sudah mulai ada jantennya, jagungnya. Yang bawah ini tongkol 1. Tampilannya seperti itu, nggih. Ini nanti bunganya sampai kita panen pun masih tetap ada, tapi warnanya cuma kuning, nggih. Ini ada ke gimana warnanya ini ya. Kalau masih muda begini warna. Agak ke ungu-unguan, ada ke merah-merahan atau gimana warnanya, itu bisa sulit diterangkan. Oke, sambil kita berteduh, kita bongkar tentang tanaman jagung sendiri. Tanaman jagung sendiri itu termasuk jenis tanaman palawija, nggih. Palawija itu juga termasuk tanaman, ada yang tanaman pokok seperti tanaman yang kita konsumsi sehari-hari itu sesuai wilayah daerah masing-masing di Indonesia. Ada yang jagung, ada yang ketela, ada yang ubi jalar atau ubi pohon, nggih. Itu tergantung wilayah, ada yang sagu seperti itu. Intinya
dari semuanya itu sama-sama untuk kebutuhan pokok dalam tubuh. Jagung merupakan gimana nggih, sumber energi. Itu sudah pasti nggih. Karena yang pertama, kandungan jagung itu sendiri banyak sekali kalorinya. Itu sekitar 96 kalau nggak salah. 96 kalori, sementara airnya itu ada sekitar 73% nggih dari kandungan air sendiri. Dan protein itu ada tapi sedikit, cuma 3,4 sekitar begitu. Karbohidratnya itu lumayan nggih, karena ada 21 gram untuk karbohidrat, jadi sangat bagus untuk kebutuhan tubuh. Juga ada 4,5 gram untuk kandungan gula atau glukosa sendiri. Kalau lemak itu juga ada, walaupun kecil, 1,5 gram sekitar begitu nggih. Itu kenapa menjadikan sumber energi atau makanan pokok di beberapa wilayah seperti di daerah NTT, NTB, daerah yang intinya lahan yang tidak begitu banyak menggunakan air, seperti Wonogiri kalau di Jawa, mungkin seperti Wonosobo, itu juga sebagian ada yang tanaman jagung. Kandungan selanjutnya pada jagung itu bisa, kalau nggak salah, mengurangi risiko sembelit, mencegah penyakit pencernaan nggih. Pencernaan itu yang nanti untuk jangka panjangnya sakit mah, itu kita bisa mengkonsumsi jagung untuk mengurangi atau mencegah penyakit pencernaan, menjaga kondisi usus. Nah, karena itu sangat bagus nggih, karena banyak kandungan tepungnya di dalam jagung itu sendiri. Itu salah satu manfaatnya. Juga menjaga kepadatan tulang dan gigi. Ternyata itu bukan hanya rasanya saja yang enak, tapi juga menjaga kepadatan tulang dan gigi. Kemarin saya searching ternyata seperti itu. Tentunya kalau tulang dan gigi juga untuk menjaga apa nggih namanya, osteoporosis, ya, pengeroposan tulang nggih. Itu juga kalau kita mengkonsumsi jagung untuk menjaga kesehatan tulang, khususnya untuk mencegah osteoporosis. Itu kenapa begitu? Karena setiap 500 gram itu miligram nggih, 500 miligram fosfor itu didapat dalam 10 gram jagung. Jadi mengandung 500 miligram fosfor dalam 100 gram jagung, yang hampir memenuhi kebutuhan fosfor orang dewasa. Fosfor sendiri dibutuhkan untuk apa nggih? Meningkatkan kepadatan tulang dan gigi. Bisa menjadikan kokoh nggih tulang itu sendiri. Panas nggih cuacanya. Sehingga bisa menjadi sistem apa nggih? Kerangka tubuh. Kerangka tubuh seperti tulang-tulang kita. Itulah fungsi dari jagung, salah satunya seperti itu. Juga menjaga tekanan darah. Nah, tekanan darah itu kan karena kandungan mineral potasium dan magnesium serta mungkin antioksidan nggih, menjadikan jagung sebagai makanan yang baik. Tentunya sudah itu nggih. Untuk tekanan darah baik yang darah rendah maupun darah tinggi. Jadi itu menstabilkan kandungan darah biar tidak rendah, biar tidak tinggi, seperti itu. Jadi tidak hipertensi, juga tidak darah rendah. Sama-sama tidak enak nggih, walaupun tekanan darah itu rendah atau tinggi, sama-sama tidak enak untuk kesehatan kita.
juga bisa menangkal radikal bebas nggih. Radikal bebas itu seperti racun yang masuk dalam tubuh yang kita sengaja ataupun tidak sengaja kita konsumsi. Itu makanan-makanan olahan nggih, olahan instan itu biasanya yang banyak radikal bebas. Makanya produk dari pabrik olahan siap saji itu perlu diantisipasi. Untuk menangkal radikal bebas itu kita mengkonsumsi makanan-makanan tradisional nggih, tradisional bukan maksudnya tradisional ya seperti makanan yang makanan pokok intinya. Jangan suka mengemil makanan-makanan yang sering dibuat instan. Selain itu juga baik kalau nggak salah untuk jantung. Jantung guys sebagai organ tubuh utama dalam tubuh kita. Apabila beberapa kali detaknya dalam tubuh kita itu memang perlu kita jaga kestabilannya. Panas nggih, padahal sudah jam 2:04 ini. Sudah mulai sore. Kita kembali lagi tentang penyakit jantung. Manfaat jagung nggih, baik untuk jantung. Itu syarat dengan vitamin B6 kalau nggak salah nggih, B6, juga asam folat dalam jagung menjadikan makanan yang menyehatkan untuk jantung kita sendiri. Kita mengkonsumsi jagung manfaatnya begitu nggih. Kita di bawah pohon singon. Dan yang saya ingat itu masih ada satu lagi sekitar menjaga kesehatan otak kita ternyata juga baik dengan mengkonsumsi jagung, karena selain enak di lidah selain enak di lidah itu juga manis nggih rasanya. Ternyata jagung itu juga mengandung apa nggih, bahasanya rada aneh lupa saya, senyawa quercetin. Nah, senyawa quercetin dalam jagung mampu menurunkan risiko tekanan penyakit yang berhubungan dengan otak tentunya nggih. Apa nggih namanya, agak bahasa Latin, Alzheimer atau gimana lupa saya. Alzheimer kelihatannya kalau nggak salah, itu terkait tentang usia. Jadi untuk menambah daya ingat, jadi kesehatan otak itu kita tetap terjaga dalam jangka panjangnya nggih apabila kita mengkonsumsi jagung. Oke, itu tadi beberapa jagung, manfaatnya dan kandungannya yang saya ingat cuma itu. Bisa menjadi referensi panjenengan untuk mengkonsumsi jagung, baik itu nanti berupa nasi jagung. Kalau bahasa Jawa itu biasa disebut dengan, bentar gatel bes, banyak ada nyamuknya juga. Nasi jagung biasa disebut berabuk, nggih. Berabuk kalau orang Jawa. Kalau di Jakarta atau bahasa nasionalnya itu mungkin bisa disebut nasi jagung gitu aja. Itu selain direbus juga dibakar. Yang masih muda nggih tentunya itu juga. Kalau masih muda itu glukosanya lumayan nggih, karena manis sendiri jagungnya itu. Ada varian, setahu saya ada 3 atau 4 varian. Ada jagung hibrida, jagung yang besar-besar itu warnanya kuning, tapi warnanya juga variatif, sekarang variannya banyak. Ada juga jagung metro, ada juga jagung manis. Jagung manis kalau ini jagung metro nggih, biasanya hibrida metro, warnanya kuning lebih kuning banget intinya. Besok kita lihat kalau sudah panen. Terus jagung putih. Nah, jagung putih itu juga ada 2 varian, atau yang jagung putih sendiri itu dulu jagung biasa, jagung produk lokal itu jagung putih. Terus sekarang ada jagung putih ketan. Rasanya kenyal tapi tidak begitu manis, tapi kenyalnya seperti ketan. Padi ketan itu nggih.
Oke, demikian tadi tentang jagung. Nah, kenapa jagung menjadi makanan pokok di Indonesia, di beberapa wilayah petani yang lahannya tentu saja tidak begitu banyak kebutuhan air, karena memang pada dasarnya tanaman pokok, tanaman makanan pokok seperti jagung, singkong, ubi jalar, maupun kentang ataupun gandum, itu tanaman yang membutuhkan air. Jadi bukan tanaman air nggih. Kalau tanaman air seperti enceng gondok, genjer, seperti kan tanaman air, kangkung gitu. Kalau jagung itu tanaman yang membutuhkan air. Jadi semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Tapi maksudnya yang di sini sebagai tanaman itu ada yang membutuhkan air, seperti padi itu tanaman yang membutuhkan air tapi dalam kapasitas yang lebih banyak daripada jagung sendiri. Oke, demikian tadi gatel bes tentang jagung yang sudah kita sedikit terangkan kepada jenengan sebagai referensi, sebagai makanan pokok atau makanan pengganti nasi, karena orang Indonesia itu produk utama kalau tidak makan nasi serasa belum makan, walaupun sudah makan jagung, makan ketela maupun ubi jalar maupun singkong itu seperti belum makan, padahal sudah makan. Oke, demikian tadi tentang jagung, tanaman yang saya tanam pada MT3 ini di wilayah Jubin, Kecamatan Desa Jetis, Kecamatan Sambirjo, Kabupaten Sragen. Oke, kita melaporkan di sini. Oke, terima kasih sudah berbagi hari ini dengan kami, Suryo Tetep Yono. Salam sehat kagem panjenengan. Salam sehat kagem panjenengan. Terus sehat, pokoknya sehat. Rahayu tansah sinanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus perjalanan Suryo Tetep Yono.